Pernahkah Anda membayangkan siapa yang akan menanam makanan kita 10 tahun dari sekarang? Halo Sobat Tani, selamat datang di channel YouTube Tani Muda Organik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi masa depan pangan Indonesia. Tahukah Anda bahwa rata-rata usia petani di Indonesia saat ini adalah 53 tahun? Dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Bayangkan, 10-15 tahun dari sekarang, siapa yang akan menanam pangan kita jika tidak ada regenerasi? Tapi di tengah tantangan ini ada secercah harapan. Pertanian organik sedang mengalami kebangkitan, dan makin banyak anak muda yang mulai tertarik. Di video pertama channel ini, kita akan membahas mengapa regenerasi petani muda organik sangat penting, dan mengapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Mari kita lihat fakta-fakta yang ada. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani di Indonesia menurun sekitar 1,1% setiap tahunnya, sementara rata-rata usia petani terus meningkat. Sebanyak 61% petani di Indonesia sudah berusia di atas 45 tahun. Apa artinya ini? Dalam 15-20 tahun ke depan, Indonesia bisa menghadapi krisis besar jika tidak ada regenerasi petani. Ada beberapa alasan mengapa generasi muda enggan terjun ke dunia pertanian. Pertama, citra pertanian yang masih dianggap kotor, berat, dan tidak bergengsi. Kedua, pendapatan yang tidak menentu dan dianggap kurang menjanjikan. Ketiga, minimnya akses teknologi dan inovasi dalam praktik pertanian konvensional. Dan keempat, terbatasnya akses pada lahan, modal, dan pasar yang menguntungkan. Tapi di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat. Penduduk Indonesia diprediksi mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Siapa yang akan menanam makanan untuk semua orang ini? Inilah mengapa regenerasi petani bukan hanya penting, tapi sangat krusial untuk ketahanan pangan negara kita. Sekarang, mari kita lihat tren pertanian organik. Data menunjukkan bahwa pasar produk organik global bernilai sekitar 177 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,7%. Di Indonesia sendiri, pasar produk organik mencapai sekitar 13 juta dolar Amerika Serikat atau 0,02% dari pasar global dengan pertumbuhan diperkirakan sekitar 3,5% per tahun dari 2019 hingga 2024. Meskipun nilai pasar organik Indonesia masih relatif kecil, permintaan produk organik terus meningkat, terutama di kota-kota besar. Selama pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk organik semakin meningkat. Produk organik juga menikmati premium price yang signifikan, bisa 30% hingga 100% lebih tinggi dari produk konvensional. Ini adalah peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh petani muda. Yang lebih menarik, pertanian organik sebenarnya sangat sesuai dengan karakteristik generasi muda saat ini. Generasi milenial dan Gen Z sangat peduli dengan isu lingkungan dan kesehatan. Survei menunjukkan 73% konsumen milenial bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi pertanian organik bukan hanya tentang menanam tanaman, tapi juga sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan, kesehatan, dan dampak sosial positif yang menjadi perhatian generasi muda. Inilah yang membuat pertanian organik menjadi pintu masuk ideal bagi regenerasi petani di Indonesia. Untuk mewujudkan regenerasi petani muda organik, kita perlu memahami dan mengatasi tantangan-tantangan utama. Mari kita bahas tantangan tersebut beserta solusi yang sudah mulai diterapkan di berbagai daerah. Tantangan pertama dan terbesar adalah akses lahan. Harga tanah yang terus meningkat membuat sulit bagi petani muda untuk memiliki lahan sendiri. Di Pulau Jawa, harga tanah pertanian bisa mencapai 300 sampai 500 juta rupiah per hektar. Angka yang tidak terjangkau bagi sebagian besar anak muda.
Namun, ada beberapa solusi kreatif yang mulai diterapkan. Pertama, sistem kolaborasi antara pemilik lahan dan petani muda dengan skema bagi hasil. Kedua, program reforma agraria dan redistribusi lahan terlantar yang dikoordinasikan pemerintah. Ketiga, pertanian urban dan vertikal yang memungkinkan produksi di lahan terbatas. Dan keempat, model pertanian kolektif atau koperasi petani yang membeli atau menyewa lahan secara bersama-sama. Tantangan kedua adalah akses modal. Bank umumnya enggan memberikan kredit untuk usaha pertanian karena dianggap berisiko tinggi, terutama bagi petani muda tanpa jaminan. Solusinya, berbagai skema pendanaan alternatif mulai bermunculan. Program KKPE, kredit ketahanan pangan dan energi, yang memberikan bunga subsidi bagi petani. Platform crowdfunding pertanian seperti Tanifund dan Crowd yang menghubungkan investor dengan petani. Inkubator bisnis pertanian yang menyediakan modal awal dan pendampingan. Dan grant atau hibah dari berbagai organisasi yang fokus pada regenerasi petani dan pertanian berkelanjutan. Tantangan ketiga adalah kesenjangan pengetahuan. Banyak anak muda yang tertarik pada pertanian organik tapi tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Untuk mengatasi ini, semakin banyak inisiatif pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Program pemagangan yang menghubungkan petani muda dengan mentor berpengalaman. Kursus dan workshop tentang pertanian organik, baik online maupun offline. Kemudian, sekolah lapang pertanian organik yang memberikan pendidikan praktis. Dan tentu saja, sumber belajar digital seperti YouTube, podcast, dan aplikasi pertanian. Tantangan keempat adalah akses pasar. Petani konvensional sudah memiliki jalur distribusi yang mapan, tapi petani organik, terutama yang baru memulai, sering kesulitan menemukan pasar yang tepat untuk produk mereka. Untungnya, beberapa inovasi pemasaran mulai mengatasi masalah ini. Platform e-commerce khusus produk organik yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen. Model CSA atau Community Supported Agriculture, di mana konsumen berlangganan hasil panen langsung dari petani. Kemitraan dengan hotel, restoran, dan supermarket yang mencari produk organik berkualitas. Dan branding serta sertifikasi yang membantu produk organik mendapatkan nilai premium. Tantangan kelima adalah kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertanian organik. Beberapa perubahan positif mulai terlihat, seperti roadmap pertanian organik nasional yang menargetkan Indonesia menjadi produsen organik utama di Asia. Insentif pajak dan subsidi untuk input pertanian organik seperti pupuk dan biopestisida. Program sertifikasi organik yang lebih terjangkau bagi petani kecil. Dan dukungan pemerintah daerah melalui pengembangan kawasan pertanian organik terintegrasi. Yang menarik, banyak dari solusi ini sedang dikembangkan oleh petani muda organik sendiri. Mereka tidak hanya menunggu perubahan, tapi aktif menciptakan ekosistem yang mendukung regenerasi pertanian organik di Indonesia. Sekarang mari kita bahas peluang konkret di bidang pertanian organik. Ada banyak jalur yang bisa ditempuh, tidak harus selalu menjadi petani dalam arti tradisional. Pertama, tentu saja usaha budidaya. Mulai dari sayuran organik bernilai tinggi seperti baby kailan, baby romaine, hingga komoditas premium seperti stroberi, blueberry, atau tanaman herbal organik. Komoditas-komoditas ini memiliki margin keuntungan yang sangat menarik, bisa mencapai 50-70%. Kedua, pengolahan produk organik. Kita bisa mengubah bahan mentah organik menjadi produk bernilai tambah seperti jus, selai, bumbu, atau bahkan kosmetik organik. Ini bisa menambahkan nilai hingga 200-300% dari bahan mentahnya. Ketiga, jasa dan edukasi. Banyak orang ingin belajar bertani organik namun tidak tahu mulai dari mana. Anda bisa menawarkan jasa konsultasi, pelatihan, atau workshop. Atau bahkan membangun agrowisata edukasi organik yang bisa menarik pengunjung dari perkotaan. Keempat, teknologi pertanian organik. Pengembangan aplikasi IoT
atau sistem irigasi pintar untuk pertanian organik. Area ini sedang booming dan mendapatkan banyak pendanaan. Dan kelima, distribusi dan pemasaran produk organik. Membangun platform e-commerce khusus produk organik, jasa antar sayur organik, atau brand agregator yang mengumpulkan produk dari petani-petani kecil. Yang menarik, hampir semua peluang ini bisa dimulai dengan modal relatif kecil dan dapat dikembangkan secara bertahap. Banyak petani muda organik sukses yang memulai usahanya dengan modal di bawah 10 juta rupiah. Dari segi pendapatan, berbagai usaha pertanian organik ini bisa memberikan penghasilan yang kompetitif, bahkan dibandingkan dengan pekerjaan korporat. Berdasarkan survei yang kami lakukan, petani muda organik dengan pengalaman 3-5 tahun bisa mendapatkan pendapatan 15-50 juta per bulan, tergantung skala dan jenis usahanya. Selain potensi ekonomi, pertanian organik juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita membantu mengurangi polusi kimia, memperbaiki kesuburan tanah, dan menyediakan pangan sehat. Jadi, ini adalah karir yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga bermakna dan berdampak positif. Jadi, bagaimana memulai perjalanan sebagai petani muda organik? Berikut adalah langkah-langkah awal yang bisa Anda ambil. Pertama, edukasi diri. Pelajari prinsip-prinsip dasar pertanian organik. Banyak sumber belajar tersedia secara online, termasuk channel YouTube ini yang akan secara rutin menghadirkan konten edukasi pertanian organik. Kedua, magang atau volunteer di kebun organik yang sudah berjalan. Pengalaman praktis sangat berharga dan bisa mempercepat kurva pembelajaran Anda. Ketiga, mulai dari skala kecil. Anda bisa memulai dengan kebun di pekarangan rumah, rooftop, atau bahkan indoor farming jika tinggal di apartemen. Fokuslah untuk menguasai teknik dasar sebelum memperbesar skala. Keempat, bergabung dengan komunitas petani organik. Ini akan memberikan Anda dukungan, pengetahuan kolektif, dan jaringan yang sangat berharga. Dan kelima, buat rencana bisnis yang realistis. Tentukan komoditas yang akan ditanam, siapa target pasarnya, dan bagaimana strategi pemasarannya. Jangan lupa bahwa pertanian organik membutuhkan kesabaran, terutama di awal. Tanah perlu waktu untuk pulih dari efek bahan kimia dan membangun kesuburan alaminya. Tapi, justru disinilah keunggulan generasi muda. Kita memiliki waktu dan energi untuk berinvestasi dalam sistem yang berkelanjutan jangka panjang. Jika Anda tertarik untuk bergabung dalam gerakan ini, silakan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Anda juga bisa bergabung dengan komunitas kami melalui Instagram dan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin tertarik dengan pertanian organik. Semakin banyak petani muda organik, semakin baik bagi masa depan Indonesia. Terima kasih telah menonton video perdana channel Tani Muda Organik. Sampai jumpa di video selanjutnya.